Dan penny farthing ini punya keunikan karena dia bentuknya belum menjadi sepeda sebagaimana yang ada sekarang. Memang sudah dengan roda, tetapi yang satu rodanya besar, satu rodanya kecil. Ya, kalau saya juga awalnya dari sepeda tua jenis Nusantara ya, sepeda ontel. Lalu ini teman-teman memperkenalkan penny farthing, ternyata agak unik. Ya, jadi perhatian anak-anak khususnya. Jadi dilihatin orang-orang gitu ya? Seperti gitu. Sepeda sirkus. Penny farthing itu sebetulnya muncul di Indonesia karena ada sebagian orang ya, sebagian penggiat sepeda tua, atau kita sering nyebutnya dengan bahasa ontelis, itu yang ingin mengeksplor lagi berbagai macam jenis sepeda tua. Nah, kebetulan mereka ketemu nih dengan sepeda penny farthing, sepeda yang jarang ada di Indonesia, dan sepeda yang banyak berkembang di Eropa dan di Amerika. Kemudian akhirnya mereka berkumpul, para entusiasme ini, orang-orang yang antusias terhadap penny farthing berkumpul, dan sekitar tahun 2018 mulainya. Iya. Mereka mulai berkumpul menggagas dengan Mas Fahmi tadi, yang awal menggagas dengan beberapa orang, kemudian baru di tahun 2020 itu dibicarakan menjadi sebuah perkumpulan lah, yang disebut dengan Penny Farthing Indonesia akhirnya. Dan saya jadi ketua umumnya, dan kawan-kawan yang lain juga mensupport, ada beberapa orang lah begitu. Dan Penny Farthing ini punya keunikan karena dia bentuknya belum menjadi sepeda sebagaimana yang ada sekarang. Memang sudah dengan roda, tetapi yang satu rodanya besar, satu rodanya kecil. Dan seiring dengan aktivitas kita di sosial media khususnya, semakin banyak akhirnya orang-orang yang juga tertarik untuk mengeksplor penny farthing ini. Sebenarnya penny farthing ini bagian dari sejarah awal sepeda tua ya. Jadi walaupun tidak menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah kesepedaan, saya jatuh cintanya karena saat awal ditemukannya itu punya satu makna yang saya pikir luar biasa alasannya. Dengan roda besar di depan itu, ternyata sang penciptanya di era tahun 1880-an, alasannya simple, agar orang bersepeda punya derajat yang lebih tinggi dari orang yang berjalan kaki. Nah, karena kenapa nggak langsung dua sepeda kan gitu, tapi ya dengan alasan itu berharap mungkin orang-orang terdahulu kita lebih mulia, derajatnya lebih tinggi secara posisi dari orang berjalan kaki. Makanya wah, unik juga ya alasannya gitu. Walaupun akhirnya tidak aman dan tidak selamat, sehingga kemudian berevolusi menjadi sepeda yang kita kenal sampai sekarang. Ini pengalaman pertama ya naik sepeda penny farthing. Baru belajar kemarin pagi juga, itu pun juga dipaksa. Pertama memang ngeri, tapi kesan kedua setelah coba ternyata menyenangkan. Ada tantangan yang harus dilewati, bagaimana kita naik, bagaimana kita turun, dan bagaimana menghadapi kondisi lalu lintas yang ada. Yang penting tetap hati-hati dan selamat. Itu sih kesan pesannya, karena baru pertama ya, itu aja. Tapi senang, sangat-sangat senang. Pasti. Kalau untuk saya, ini adalah pengalaman terbaik saya juga ya. Ini acara yang eksklusif, istimewa, bikin bahagia. Luar biasa. Saya juga sama Mas ini juga baru di Penny Farthing Indonesia. Baru penny farthing di sini. Pokoknya ini acara istimewa, luar biasa. Keren. Kalau sepeda tua udah sering sama teman-teman, kita coba pengalaman baru di sini. Sama-sama penny farthing juga bagian dari sepeda tua. Jadi tidak ada bedanya, sama aja. Semuanya teman-teman di sini juga pecinta sepeda tua juga. Itu sih. Dari
awal kita mengajukan untuk kegiatan IVCA ya, Iya. World Rally 2026, memang kita ada beberapa tempat yang kita usulkan, tapi kita sepakat menjadikan Prambanan ini sebagai destinasi untuk kegiatan IVCA World Rally 2026. Hari ini pun juga kita melakukan itu kan di tempat ini dalam rangka gathering, dalam rangka pra IVCA, sehingga kita istilah orang sekarang itu ya mengenal medannya dulu lah ya. Iya. Apa yang jadi kalau kita sudah datang ke sini kita mengenal medan, itu akan menjadi program-program yang akan kita usulkan nanti untuk program-program IVCA. Tadi juga sepanjang jalan dengan Pak Ketua Umum Kosti, Pak Pur, sepanjang jalan kita goes tadi juga kita juga bicara itu. Nanti begini, nanti begini, nanti begini. Nah, itu kenapa kita hari ini tempat kita di sini. Nah, gitu. Dan juga mungkin saya bisa menambahi bahwasanya kita kan ini yang untuk tahun 2026 kan bukan yang pertama. Yang pertama adalah di Bali. Dan kalau kita lihat untuk Bali kan Bali udah nggak asing lagi. Makanya kita berusaha mengembangkan bagaimana sih di Indonesia itu selain Bali. Kita kira-kira di mana? Ya, kita ingin memperkenalkan destinasi yang ada di Indonesia juga selain Bali. Pilihan kita jatuh di Yogyakarta dan di Prambanan. Karena memang di sini sebenarnya unik, ada sesuatu yang unik dan dalam tanda petik adalah istimewa kan. Itu ya mungkin. Iya. Saya tambahkan sedikit Iya, lagi ya. Monggo. Penggemar sepeda tua atau penggiat sepeda tua atau ontelista ini ya terbanyak di Pulau Jawa ini. Jadi kalau kita tetapkan di Jawa, mudah-mudahan antusiasme mereka juga lebih untuk ikut menyemarakan, ikut berkontribusi gitu ya terhadap rencana ini, itu juga lebih dibandingkan IVCA yang sebelumnya. Iya benar. Gitu. Iya. Wah, tentang acara ini ya sangat meriah, senang. Untuk acara gathering penny farthing Indonesia yang dimulai dari tanggal 25 sampai 26 ini, alhamdulillah berjalan lancar, dan semua teman-teman PFI dan tim dari Kokaraya ke komunitas di seputaran Candi Pelaosan dan Prambanan, alhamdulillah lancar semuanya, tidak ada satu apapun. Aku pernah kabur. Itu adalah sesuatu hal yang unik dari sepedanya juga, unik dari perawatannya juga, dan juga keunikan yang lain adalah mencari spare part. Karena apa? Otomatis kan di toko kan tidak ada. Nah itu kan kita sebelum seramai sekarang, teman-teman yang dulu-dulu mencari spare part itu mencari sendiri. Jadi datang ke Jogja, datang ke Solo, datang ke Semarang, ke Surabaya mencari spare part. Akhirnya istilahnya menginspirasi teman-teman kelitian. Akhirnya mereka untuk mewadahi, jadi istilahnya kalau cari spare part di kita lah. Nah itu hal unik juga, dan juga berkembang ke sekarang tidak hanya ke sepedanya, juga ke pakaian. Jadi kalau kita ngontel, kita kalau nggak unik tuh nggak pas, di hati nggak klop. Apalagi dengan pakaian yang kita makan adalah pakaian daerah. Karena kita sendiri kan di Indonesia itu bermacam-macam ragam kebudayaan, itu mau kita coba mengarah ke sana lah. Tertarik sama sepeda tua itu awalnya atau ontel ini ya dari keunikan. Kan ini transportasi utama pada zaman dulu ya. Jadi dia merek tertentu itu berbeda dengan merek tertentu. Tahunnya pun juga sudah berbeda lagi gitu. Apalagi kalau misalnya kita bisa bertemu dengan sepeda yang
tingkat originalitasnya masih sangat tinggi gitu ya. Kalau kata orang-orang zaman sekarang masih survivor lah ya. Jadi dia masih yang dulu sampai sekarang kita masih temukan. Itu keunikan pertama, memunculkan rasa kecintaan terhadap sepeda tua. Di 2012 ketika kita bikin acara di Sidoarjo, waktu itu belum tahu ya ada penny farthing. Ternyata tamu kita dari Thailand membawa penny farthing dan sang tamu dari Thailand ini mengajarkan saya pertama kali. Itu saya nggak bisa ini. Dan kita ke hotel, ketika ke hotel, kamu berani nggak pakai sepeda ini? Nggak berani awalnya, tapi ayo coba, ini gampang kok. Akhirnya kita coba, dan ternyata bisa. Dan di event itulah baru pertama kali bisa, langsung ikut balapan. Nah, malamnya kita bahkan menularkan cara naik sepeda yang aman dan baik itu kepada teman-teman yang saat itu hadir di lokasi. Dan menurut saya itu cerita yang unik dan bangga lah buat saya bisa pertama kali naik sepeda penny farthing dan hari itu bisa menularkan ke banyak orang gitu. Nah, jadi saya sebenarnya utang keterampilan dari sahabat saya Cirawat nih dari Thailand yang dulu hadir di Sidoarjo. Oh ya, sejak 2018 itu sebenarnya ada almarhum Mas Darojin, kemudian ya sekarang kita kenal banyak, ada Mas Arianto dari Purbalingga, ada Pak Manu dari Sidoarjo, ada beberapa kawan-kawan dari Jawa Barat ya, dari Tasik, dari Surabaya juga banyak yang buat sekarang. Dan kualitasnya bagus sekarang. Saya ini ontelis sejati ini belakang saya anak buah saya. Jadi saya suka sepeda sejak tahun 2005, kemudian Kosti lahir 2008, dan saya menjadi ketua Dewan Penasihat ini sejak berdiri sampai sekarang. Ya mudah-mudahan tidak seumur hidup. Kebetulan saya tertarik di penny farthing itu di tahun 2018. Yang pertama waktu di IFKA Bali. Kalau saya 2012 main sepeda tua. Pertama main sepeda ya memang main sepeda tua, pengen sepeda tua. Awalnya pengen naik sepeda ke kantor. Lihat orang yang bawa rosok pakai sepeda tua, kok rasanya enak gitu. Dia duduknya tegak, kakinya juga lurus, kayaknya nggak capek. Belilah sepeda tua ke kantor, ya keterusan sampai sekarang. Itu sih. Ya, kalau saya juga awalnya dari sepeda tua jenis Nusantara ya, sepeda ontel. Lalu ini teman-teman memperkenalkan penny farthing. Ternyata penny farthing ini lebih unik ya, agak unik. Ya, jadi perhatian anak-anak khususnya. Jadi dilihatin orang-orang gitu ya? Seperti gitu. Sepeda sirkus. Ya kalau saya harapannya pertama partisipatif gitu ya, meningkat. Jadi baik di kalangan komunitas sepeda tua, di kalangan para ontelista, juga masyarakat juga, terutama juga pemerintah gitu ya. Iya. Partisipasinya bisa bersama-sama karena ini eventnya bukan event nasional tapi event dunia gitu, yang secara tidak langsung bahkan secara langsung gitu, itu mengangkat nama Indonesia
mengangkat budaya Indonesia dan juga mengangkat pariwisata di Indonesia. Sehingga harapannya ini IPCA 2026 ini sama dengan Pak Pur tadi, lebih meriah dan juga lebih bisa diterima di semua kalangan, dan juga bisa menjadi event yang masuk dalam event internasional yang menjadi perhatian pemerintah. Maka kita berharap mungkin karena ini internasional, mungkin nanti presiden bisa hadir gitu ya. Dan orang-orang penting di Indonesia yang berhubungan dengan sepeda tua dan budaya dan pariwisata juga bisa hadir. Mudah-mudahan itu dari kami harapannya. Saya berharap potensi penny farthing ini bisa besar ya, sama seperti potensi bangsa Indonesia yang bisa internasional gitu. Jadi kita sudah punya predikat sebagai satu-satunya negara yang punya komunitas sepeda tua terbesar di dunia, lalu komunitas Vespa terbesar di dunia, lalu komunitas lain-lain lah yang biasanya di Indonesia ini cepat responsifnya, itu sangat positif. Saya berharap penny farthing ini bisa besar gitu ya, bisa setiap kota punya banyak, dan pengrajin-pengrajin kita tuh makin kompetitif sehingga bisa bersaing dengan builder dari luar negeri gitu. Itu sih harapan saya. Harapan kedepannya semoga ya paguyuban ontel sepeda tua Indonesia ini bisa berkembang dan bisa jaya selama-lamanya. Semoga penny farthing Indonesia semakin dikenal di khalayak dunia perontelan, terutama di Indonesia dan umumnya di internasional, Mas. Karena PFI itu sudah tergabung di IFCA. Harapannya kedepannya tetap bersepeda buat teman-teman yang lain. Tidak perlu membedakan sepeda ini bukan teman saya, sepeda itu bukan teman saya, yang sepeda tua bukan teman saya, yang sepeda baru bukan teman saya. Tidak. Kalau slogan kita satu sepeda sejuta saudara, ya berarti semua sepeda dong. Slogan kita bukan satu sepeda tua sejuta saudara, bukan. Bukan satu penny farthing sejuta saudara, bukan. Tapi satu sepeda sejuta saudara. Artinya kita semuanya sama, kita semuanya bersaudara. Apapun jenis sepedanya, yang penting itu bersepedanya, bukan sepedanya. Itu sih kalau saya. Ya, kalau menurut saya sih ya harapan besar saya juga masyarakat lebih bisa mencintai budaya bersepeda. Seperti yang Kang Dian sampaikan, apapun jenis sepedanya, yang penting sepeda, sehat dan bahagia. Jangan lupa bahagia.